Shalom, selamat berjumpa lagi pada ibadah PAUD Kasih Bangsa. Apa kabar anak-anak di rumah? Tentu semuanya sehat, kuat, Yesus hebat. Yeay. Nah anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman, kita akan berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Let's pray. Father in heaven, thank you for this new day. We want to praise and worship you. Holy Spirit, help us and guide us. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan, ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengisi seorang tokoh yang berani. Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran, meskipun tiba-tiba tetap percaya. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan ya. Perhatikan nih dengan baik, nanti anak-anak bisa mengikutinya. Are you ready? Oke, semuanya sudah siap. Tangannya di sini. Mazmur 56 ayat 12. Ulangi ya. Mazmur 56 ayat 12. Bunyinya, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Ulangi. Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Nah, sekarang anak-anak ya, Miss akan menggerakkannya. Are you ready? Yes. Oke, very good. Sekali lagi sama-sama Miss, ikut dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Oke, thank you semuanya. Tuhan memberkati. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun, sebelumnya itu kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya.
masuk dalam firman Tuhan. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Sekarang ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua, berkati Miss Nur yang akan membawakan cerita firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan dan menyaksikan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Hari ini Miss Nur berada di kerajaannya Raja Darius. Saat ini Raja Darius akan memilih orang-orang yang akan membantu dia dalam pemerintahan di kerajaannya. Teman-teman pasti penasaran kan? Siapa ya kira-kira yang akan terpilih? Sama, Miss Nur juga ikut penasaran. Yuk, kita simak bersama-sama cerita firman Tuhan berikut ini. Raja Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika dia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Raja Darius mengangkat 3 orang pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud akan menempatkan dia di atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab Daniel setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamarnya di atas 3 kali di dalam sehari dia berlutut memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan dapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja untuk menghadap raja dan meminta agar dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka ia akan dihukum dan dilemparkan ke dalam gua singa. Maka dibuatlah surat perintah yang tidak dapat diganggu gugat menurut perintah dan undang-undang orang Media dan Persia. Dan perintah itu didengar oleh Daniel. Kemudian pergilah para pejabat tinggi itu ke rumah Daniel. Dan mereka mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Para pejabat itu kemudian menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja, karena Daniel tetap berdoa kepada Tuhannya 3 kali di dalam sehari dan tidak mengindahkan
larangan raja tersebut. Setelah raja mendengar hal itu, maka sedihlah hati raja. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai masuk matahari, ia masih berusaha untuk menolong Daniel. Bicaralah raja kepada Daniel. Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu, Dia kiranya yang akan melepaskan engkau. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambilnyalah Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah dia semalam-malaman itu dan tidak merasa lapar. Pagi-pagi ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dari tidurnya. Dan ia segera pergi dengan murung ke gua singa. Dan di sana berserulah raja, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja itu. Maka ditariknyalah Daniel dari gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa kepadanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka melemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang di segala bangsa. Bunyinya, bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu. Karena ini kuberikan perintah di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Dan Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Anak-anak, kita sudah menyaksikan cerita hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ketika anak-anak belajar di rumah, ya, belajar berhitung, belajar menulis. Anak-anak pasti bisa, Tuhan pasti menolong kalian semua. Seperti Daniel, ya, dia ditolong oleh Tuhan. Oke teman-teman, kita akan berdoa untuk
menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah kami saksikan. Tuhan menolong kami, memampukan kami menjadi anak-anak sekolah yang berani, dan kami percaya Tuhan pasti memberikan kemampuan kepada kami. Berkati ibadah kami, berkati teman-teman kami, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan melanjutkan kegiatan kami di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.